Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Karena di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu atau menghadiri majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi insya Allah kita yang hadir pada kesempatan ini untuk mencari ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu, itu pertanda bahwa Allah sedang memudahkan langkah kita untuk menuju surga. Semoga kenyataannya seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ibu bapak, kita itu jangan hanya menuntut ilmu saja, jangan hanya menghadiri majelis ilmu saja, tapi juga harus mengamalkannya. Harus mengamalkan. Ilmu itu kita pelajari untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar menambah wawasan saja dan kepandaian saja. Apalagi jika diniatkan untuk apa? Untuk membodoh-bodohkan orang lain. Kan ada orang yang yang pinter tapi kerjanya membodoh-bodohkan orang lain, itu ada. Tapi kita semoga tidak termasuk yang seperti itu. Kita menuntut ilmu, kita hadir ke majelis ilmu untuk apa? Untuk kita amalkan. Ya, untuk kita amalkan agar amal ibadah kita ini benar, sesuai dengan tuntunan Nabi, dan agar yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah, sehingga kita mendapatkan pahala dan kita dimudahkan Allah untuk masuk surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sehubungan dengan pengamalan ilmu itu, seorang tabi'in Malik bin Dinar itu berkata, barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik kepadanya. Memberi taufik itu berarti apa? Memberi petunjuk, memberi kemampuan ilmu, memberi kepandaian dan lain sebagainya, ya. Sedangkan siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya sebagai kebanggaan atau kesombongan. Maka mari kita luruskan niat kita bahwa kita mencari ilmu ini karena Allah, karena diperintah oleh Rasul, dan kita berniat agar apa? Agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada tiga golongan orang yang ngaji di dalam pelaksanaannya, ya, di dalam mengamalkan ilmunya. Golongan yang sesuai dengan ini, Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat 32, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian Allah berfirman, kemudian kitab itu, Al-Quran itu kami wariskan. Kami di sini Allah. Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran ini diwariskan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa mempelajari Al-Quran.
Maksudnya apa? Tidak punya orang yang punya kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran dengan baik. Quran diwariskan oleh Allah kepada hambanya yang mau mempelajarinya dan mau mengkajinya serta mau mengamalkannya. Maka 3 golongan yang saya maksud tadi, yang pertama golongan yang paling rendah yaitu golongan yang menganiaya diri sendiri. Lanjutan Quran surat Fatir tadi ya ayat 32, faminhum dzalimul linafsi. Lalu di antara mereka orang-orang yang ngaji, orang-orang yang menuntut ilmu itu ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang melalaikan diri sendiri itu maksudnya apa? Sebagian yang diwajibkan, mereka itu melalaikan sebagian yang diwajibkan dan mengerjakan sebagian yang diharamkan. Jadi ada sesuatu yang wajib dilalaikan oleh dia, dan ada sesuatu yang diharamkan malah dikerjakan. Yang diharamkan malah dikerjakan. Ciri-cirinya menurut Ibnu Katsir tadi suka menunda sholat ya. Suka menunda sholat. Maksudnya apa? Kalau sholat subuhnya itu jam 4 lebih 16 menit misalnya, maka dia apa? Dia sholatnya jam 5 misalnya, jam 5 pagi, itu berarti menunda sholat ya, menunda sholat. Ciri-ciri orang yang melalaikan itu, yang merendahkan dirinya sendiri itu adalah menganiaya diri sendiri, itu adalah seperti tadi, menunda sholat. Sholatnya tidak khusyuk ya. Sholatnya tidak khusyuk. Memang kita sulit untuk bisa sholat khusyuk 100%, tapi setidak-tidaknya kita berusaha selebih banyak khusyuknya dibandingkan tidak khusyuknya. Ngaji, menghadiri majelis ilmu itu tidak istiqomah. Itu ciri-ciri orang yang menganiaya sendiri-sendiri. Kalau sempat dia ngaji, kalau enggak sempat ya sudah gitu. Kalau sibuk ya enggak ngaji itu. Dia tidak mengatur jadwal kegiatannya disesuaikan dengan jadwal ngaji. Kalau orang yang betul-betul niat ngaji ya disesuaikan jadwal kegiatan sehari-harinya agar tidak mengganggu ngajinya. Lalu dia lebih cinta dunia, mengalahkan urusan akhiratnya. Itu beberapa ciri-ciri orang yang menganiaya diri sendiri menurut Ibnu Katsir, sesuai dengan Quran surat Fatir tadi ayat 32. Lalu lanjutan dari Quran surat Fatir ayat 32 itu, golongan orang yang ngaji itu golongan yang di tengah, golongan pertengahan. Lanjutan ayatnya, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, orang yang menunaikan yang diwajibkan dan meninggalkan yang haram. Jadi yang diwajibkan dia tunaikan dan yang diharamkan dia tinggalkan, tapi tidak melaksanakan sunnah dan masih suka mengerjakan yang makruh. Jadi dia kerjakan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, tapi dia tidak mengerjakan atau sedikit sekali mengerjakan yang sunnah dan masih suka mengerjakan yang makruh. Yang makruh sesuatu yang boleh, tapi lebih dicintai kalau ditinggalkan. Boleh tapi lebih dicintai kalau ditinggalkan. Seperti apa ini? Pekerjaan yang sia-sia ya. Pekerjaan sia-sia itu seperti cangkruan tapi tidak ada tujuannya yang jelas itu. Hanya ngobrol ke sana kemari. Itu termasuk sesuatu yang makruh. Boleh, tapi itu tidak disukai oleh Nabi ya. Nah, ciri-ciri orang yang ini, yang pertengahan ini antara lain dia tidak sholat rawatib ya. Sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu dia tinggalkan. Tidak pernah ngerjakan. Maka mari kita berusaha untuk melatih diri ya, melatih diri agar mengerjakan sholat sunnah rawatib. Coba dilatih setelah maghrib saja misalnya, atau sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh, itu menurut Nabi pahalanya lebih baik, lebih Nabi cintai dibandingkan dunia dan isinya.
yaitu apa? Sholat qoblah 2 subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Itu usahakan diistiqomahi ya, dikerjakan secara istiqomah. Itu dulu misalnya dilatih. Setelah itu terbiasa, nanti ditambahi. Misalnya sholat 2 rakaat setelah maghrib misalnya. Nanti setelah itu biasa ditambahi lagi dan seterusnya gitu. Dia tidak puasa sunnah. Itu kalau apa? Kalau yang di pertengahan tadi itu. Dia puasa sunnah itu misalnya apa? Ayyamul bait. Ayyamul bait itu puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bulan Hijriah. Kalau di kalender itu yang kecil-kecil itu lah. Yang angka yang kecil-kecil itu. Tanggal 13, 14, 15 itu pahalanya menurut Nabi. Kalau kita melakukan itu 3 hari dalam sebulan seperti puasa sebulan penuh. Nah, kalau tiap bulan kita melakukan itu berarti sama dengan puasa seumur hidup. Juga dia tidak puasa misalnya. Ayyamul bid, Senin Kemis itu bisa dipilih salah satu ya, bisa dipilih salah satu. Atau kalau lebih kuat puasa Daud. Puasa Syawal misalnya. Lalu puasa Arafah, puasa Tasu'a misalnya. Puasa apa Muharram dan sebagainya ya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang di pertengahan ini dia masih suka ninggalkan sholat tahajud, sholat witir gitu. Dia tidak sholat duha misalnya, dan masih suka mengerjakan yang sia-sia, masih mengerjakan yang sia-sia. Lalu golongan yang ketiga inilah yang paling bagus, yang ini yang kita usahakan untuk kita capai ya. Yaitu orang yang ngaji dan segera berbuat baik. Segera berbuat baik. Dia ngaji, dia punya ilmu, lalu dia menyegerakan diri untuk mengamalkan ilmunya ya. Lanjutan ayat di Quran surat ke-35 ayat 32 tadi, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, orang yang seperti ini, yang menyegerakan berbuat baik ini, ciri-cirinya adalah dia menunaikan, dia mengerjakan semua yang diwajibkan. Dan dia mengerjakan yang sunnah-sunnah. Dan meninggalkan yang haram dan makruh, serta meninggalkan sebagian yang diperbolehkan untuk menahan hawa nafsu. Misalnya apa? Makan terlalu banyak itu makan banyak itu boleh, tapi kita tahan untuk apa? Tidak melakukan itu untuk menahan hawa nafsu. Dan ternyata kalau kita itu tidak terlalu banyak makan, tubuh kita menjadi sehat ya, tubuh kita menjadi sehat. Jadi orang yang kayak gini ini, yang bersegera untuk menuju kebaikan itu, dia melakukan yang wajib, dia melakukan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh, bahkan dia meninggalkan sesuatu yang boleh dalam rangka menahan hawa nafsu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berusaha istiqomah hadir ke majelis ilmu, karena di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah tadi itu saya ulang, bahwa Nabi bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, menghadiri pengajian, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan mari kita berusaha untuk bersegera mengamalkan hasil ngaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.